Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Nagari 3 Kota Malintang Pak Haji Azwar Martin, yang terhormat Bapak Ketua Bamus Nagari 3 Kota Malintang Bapak Edi Asmadi, beserta Ustadz pimpinan dan anggota Bamus Nagari 3 Kota Malintang periode 2020-2026. Alhamdulillah kita hari ini rapat perdana dengan Wali Nagari. Ini pertama kita rapat. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Nagari 3 Kota Malintang, dan yang kami banggakan Bapak Ibu kaum dan kasih dan staf yang hadir pada ruang rapat kali ini. Selanjutnya mengawali acara, marilah sama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2020 oleh Sekretaris Nagari kepada Bang Asul Kaini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kepada kita rahmat yang tidak henti-hentinya, tentunya dalam rangka kegiatan kita dari pagi menjelang siang hari ini, sebagaimana agenda tetap pemerintahan Nagari 3 Kota Malintang memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ di akhir tahun kegiatan 2020. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Wali Nagari 3 Kota Malintang Bapak Haji Azwar Martin beserta dengan kawan kasih dan perangkat yang hadir dalam paripurna pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Bamus Nagari 3 Kota Malintang beserta dengan unsur pimpinan dan keanggotaan lengkap hadir dalam paripurna pada siang hari ini.
hadirin tamu dan undangan yang kami hormati, Bapak Ibu izin sambil berdiri menjelaskan sedikit ekspos tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kegiatan tahun 2020 pemerintahan Nagari Tiga Koto Awur Malintang, seperti salinan soft copy yang sudah berada di tangan Bapak Ibu Bamus, untuk memudahkan Bapak Ibu Bamus di dalam menelaah soft copy dari keterangan LKPJ tersebut, sembari kami menjelaskan kepada Ibu Bapak Ibu tentang isi-isi yang menjadi isi dari LKPJ, laporan pemerintahan Nagari di masa akhir anggaran di tahun 2020 melalui ekspos yang coba akan kami rincikan. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, hadirin tamu dan undangan yang berbahagia, seperti yang berada di depan, kegiatan kita pada siang hari ini merupakan amanah dari Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa atau wali nagari, bahwasanya LPPD wajib dilaporkan oleh kepala desa atau wali nagari kepada bupati dan wali kota melalui camat. Sementara itu LKPJ disampaikan oleh kepala desa atau wali nagari kepada badan permusyawaratan desa atau yang kita kenal dengan Bamus. Itu amanah dari undang-undang yang membuat kita siang hari ini menjalankan amanahnya itu dalam rangka melaporkan kegiatan pertanggungjawaban selama 1 tahun mata anggaran yang dilaksanakan di tahun 2020 di pemerintah Nagari Tiga Koto Awur Malintang. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut saja slide-nya. Sebelum kami melaporkan tentang kegiatan di tahun 2020 dan di tangan Bapak Ibu juga sudah ada, kita mengenalkan kembali kepada Bapak Ibu tentang visi dan misi pemerintahan Nagari Tiga Koto Awur Malintang di masa pemerintahan Bapak Haji Azwar Martin. Yang pertama, visinya sudah jelas di sana, membangun tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Nagari yang berkeadilan, makmur, sejahtera, dan melestarikan budaya kearifan lokal berbasis adat pasandi syarat pasandi kitabullah. Untuk misinya ada 9 di lembar Bapak Ibu juga sudah ada, tidak perlu membacakan satu persatu. Yang penting di situ kami juga menerapkan azas yang kita pakai dalam pelayanan Nagari adalah menempatkan seluruh masyarakat dalam derajat yang sama di mata pelayanan. Itu lebih kurang visi dan misi pemerintahan Nagari Tiga Koto Awur Malintang yang menjadi roh dan semangat dari kegiatan yang kita laksanakan sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, ini poin pentingnya yang perlu kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sebentar. Sumber pendapatan Nagari di tahun 2020. Jadi di mana saja sumber pendapatan Nagari ini? Nah, itu yang perlu sama kita ketahui. Seperti yang kami uraikan di depan, pendapatan atau uang negara yang masuk ke dalam rekening pemerintah Nagari sepanjang tahun 2020 sebesar 2.783.197,85 rupiah. Sumbernya dari mana saja? Sumbernya seperti kita lihat di depan. Yang pertama ada sumbernya dana desa, Pak. Dana desa yang berasal dari Undang-Undang Desa. Semenjak lahirnya Undang-Undang Desa di tahun 2014, Nagari mulai dialiri dana desa di tahun 2016. Sampai sekarang kita masih dapat untuk tahun 2020 kita dapat pos 965 juta. Yang kedua, alokasi dana desa atau yang dikenal dengan ADN, dana pendampingan dari kabupaten kota. Jumlahnya 781 juta. Selanjutnya, bagi hasil pajak dan retribusi. Kalau kita sering meningkatkan di kedua namanya dana DBH, Pak. Dana bagi hasil pajak atau retribusi lainnya.
Nah, total yang masuk ke dalam rekening kita selama tahun 2020 pendapatan bunga bank hasil dari perputaran PT yang masuk sebanyak 2 miliar. Selanjutnya ada dana silpa tahun 2009 balik. Silpa kegiatan itu di tahun 2009 balik ada sebanyak 262 juta kubik gadang yang masih kita kelola di tahun 2020. Nah, itu adalah sumber dana yang masuk melalui kas pemerintah negara 3 Kota Melintang berjumlah sebanyak 2 miliar kurang lebih. Selanjutnya, dana 2 miliar kurang lebih kita pergunakan untuk apa? Nah, ini perlu kita uraikan sedikit kepada Bapak Ibu. Sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2000 balik mengatur tentang kewenangan pemerintah desa. Kewenangan pemerintah desa yang semakin kita ketahui, setiap desa dan nagari diatur penggunaan belanjaan uang negaranya. Nah, itulah kewenangannya. Kewenangan penggunaan anggaran pemerintah nagari, dana yang sebanyak 2,4 miliar tadi masuk ke dalam bidang-bidang yang ada. Yang pertama, kewenangan itu di bidang penyelenggaraan pemerintah nagari. Yang kedua, bidang pembinaan. Yang ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, bidang penyelenggaraan pembangunan. Yang keenam, bidang penanggulangan bencana atau kondisi darurat. Jadi Bapak Ibu, bila kita sederhanakan kembali, 5 pos bidang inilah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah nagari melaksanakan belanja. Nah, jadi pada Bapak Ibu Bamus, kami ingatkan kembali bahwasanya kita hanya bisa belanja dalam 5 kewenangan yang kita punya ini, karena baru 5 kewenangan yang dititipkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah nagari. Nah, selanjutnya apa saja yang kita belanjakan dalam 5 kewenangan itu? Nah, di depan Bapak Ibu bisa lihat persentase penyebaran kegiatan anggaran di masing-masing bidang pemerintah nagari tahun 2020. Itu yang sebanyak 2,4 miliar tadi di mana letaknya pos-posnya? Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama di bidang penyelenggaraan pembangunan ada hampir 58 juta. Nilainya sebanyak 26% dari total dana terletak bidang penyelenggaraan pembangunan. Artinya selanjutnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan ada hampir 58 juta. Apa saja yang meliputi kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari operasional sampai dengan tunjangan-katunjangan, hampir 50%. Itu yang senilai 2,4 miliar tadi itu adalah habisnya di operasional. Selanjutnya di yang nomor merah yang di 22% yang paling besar menyerap anggaran itu adalah bidang penanganan darurat bencana. Kebetulan di tahun 2020 yang kepadang kita menghadapi wabah pandemi, wabah global, itu memang betul-betul luar biasa. Itu kita rasa dalam sejarah pemerintah negara 3 Kota Melintang yang paling besar menganggarkan kegiatan darurat kebencanaan. Bahkan kita sempat 2 kali kalau tidak salah ya, merombak APB untuk merombak anggaran kebencanaan yang semulanya hanya kita anggarkan 2.500.000 ya. Dari yang kita anggarkan semulanya 2.500.000, di tengah tahun berjalan kita melakukan revisi anggaran sehingganya menjadi 458 juta habis untuk kegiatan darurat bencana. Di bidang pembinaan, ini belum serubah kayaknya. Di bidang pembinaan ada 4% dana desa yang berputar, dan selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat ada 5% kegiatan yang ada mencakupi dana desa yang ada di sana. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya dasarnya apa, kenapa kita meletakkan di situ? Yang pertama dasar kita adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Yang kedua Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Yang ketiga Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Isi Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Bapak Ibu adalah merubah Permendes Nomor 11 karena pada saat Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dikeluarkan, Indonesia tengah dalam kondisi pandemi.
Akhirnya dirubahlah fokus dana desa yang semulanya tidak ada untuk kegiatan kebencanaan, maka lahirlah Permenkes nomor 6 tahun 2020 untuk wajib seluruh nagari dan desa fokus pada kegiatan penanganan kebencanaan. Salah satunya duit yang sebesar 22% ini kita habiskan untuk anggaran BLT dana desa. Selanjutnya perintah itu ada di PMK nomor 50 tahun 2019 dan Pergub nomor 5 tahun 2020. 5 bidang kegiatan pemerintahan nagari. Nah, ini juga belum bisa rubah ya. 5 bidang itulah kegiatan-kegiatan yang di kegiatan nagari yang sebagai pendanaan kita habiskan. Di sini nanti akan terlihat berapa dana silpa di masing-masing bidang. Nah, di depan Bapak Ibu lihat kembali ada rincian pos-pos penerimaan dan realisasi penggunaan tahun anggaran 2020. PT yang sebanyak 2 miliar sampai 3 juta tadi, di mana saja pos-pos penerimaan dananya. Nah, di situ kami rincian kepada Bapak Ibu supaya mudah kita mencernanya. Yang pertama, dari sumber dana ADN tahun 2020 sebesar 403 juta, realisasi awak sebanyak 385 juta. PT masuk ADN itu Pak Ibu, ADN tahun 2020 masuknya hampir 3 juta, habis waktu lanjutan sebanyak 385 juta, sisanya 8 juta. Persentase penyerapan anggaran ADN 2020 kita serap lebih dari 95,48%. Selanjutnya di silpa ADN tahun 2019 masih ada silpa ADN 102 juta. Kita belanjaan di tahun 2020 108 juta. Basisa dananya 4 juta. Target penyerapan awak 196,38%. Ada namanya dana siltap yang dikhususkan dari batang tubuh ADN Pak Ibu. Sebanyak 377 juta. Kita belanjakan 377 juta, habis 100% penyerapannya, hanya siltap yang kita serap 100%. Dana desa 2020 965 juta, kita belanjakan 942, masih tersisa 22 juta. Begitu selanjutnya ke bawahnya Bapak Ibu, ada silpa dana desa 2019, dana bagi hasil pajak yang masuk 35 juta, silpa DBH dan lain-lain, silpa dan lain-lain 2019, silpa PBK. Silpa PBK itu adalah dana bantuan dari kabupaten ya Bapak Ibu. Dana bantuan dari kabupaten yang berupa pokir yang masih ada sisanya di rekening 16.000 masih tercatat Bapak Ibu ya. 16.000 masuk di rekening yang sisa dana pokir kabupaten tahun 2019 kita belanjakan di tahun 2020 14.000. Selanjutnya silpa dana bantuan provinsi itu pokir provinsi tahun 2019 masih ada di rekening kita jumlahnya 1.246 kita belanjaan sebanyak 1.031.000. Nah, kalau kita lihat totalnya di bawah Bapak Ibu, total di bawah dana yang kita belanjakan dari total dana yang masuk ke rekening awak sebanyak itu Bapak Ibu 2 miliar 46, kita belanjakan sebanyak 1,9 miliar, hampir dari 2 miliar. Jadi hampir terserap. Dana yang kita belanjakan itu dengan persentase belanja kita mencapai 97,14%. Jadi penyerapan dana kita di tahun 2020 terbilang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita masih bersyukur kalau tadi malam kami melihat kepada kawan-kawan di tetangga, di timur, di Nagari Utara, dana desa hampir tidak terserap Bapak Ibu. Bahkan kawan-kawan rata-rata penyerapannya di angka 60 dan 70%. Kita walaupun di tengah pandemi cukup memuaskan target belanja penyerapan dana kita 97,40%, hanya menyilpakan dana sebanyak 58 juta. Kalau kita lihat tahun sebelumnya Bapak Ibu, silpa kita 102 balik tambah dengan silpa dan lain-lainnya berjumlah sekitar 200 juta lebih dana silpa di tahun 2019. Di tahun 2020 kita hanya menyilpakan dana 58 juta. Nah, itu kepada kawan-kawan perangkat yang lumayan bekerja keras di tahun 2020 di dalam momen ini pun sekaligus kami mengucapkan terima kasih atas kinerjanya di dalam menyelenggarakan kegiatan belanja negara
penyerapan dana tidak kita sia-siakan dari dana bantuan pusat yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kami sampaikan juga kembali kepada Bapak Ibu, kita sudah lama menerapkan di seluruh negara sistem SISKUDES namanya, sistem keuangan desa berbasis digital. Berapapun dana yang masuk di dalam kas negara, sekalipun 16.000 sekalipun, tetap terhitung Bapak Ibu. Jadi tidak ada di pemerintahan negara desa hari ini kegiatan dana tingkat penyelewengan dananya sangat sulit sekali, karena seluruhnya sudah berbasis aplikasi dan online di seluruh Indonesia. Bahkan dana PBK tahun 2009 balik yang jumlahnya hanya 16.000, 2 tahun malah masih berada dari Ketinggawan dan terhitung sebagai sumber pendapatan lainnya desa. Walaupun tahun besok yang ada sampai 4.000 Bapak Ibu, sampai 4.000 kok masih akan kita belanjakan di tahun 2021, tetap terhitungnya Bapak Ibu. Begitu sistem pengelolaan keuangan desa ketatnya sekarang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Tidak ada dana yang tidak tercatat satupun transaksinya, meskipun 0,1 rupiah tetap dicatat. Begitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, kalau sudah jelas di sini Bapak Ibu, pos-pos sumber dana singgah tadi terletak di berbagai dana yang ada ini dengan izin kami ini. Selanjutnya kita buatkan perbandingan kepada Bapak Ibu agar kita mudah mencerna. Realisasi penyerapan anggaran kita sebanyak 1,9 miliar. Persentase penyerapan anggaran kita 97,14%. Kita hanya mensilvakan dana 2,86 juta dengan total anggarannya sebanyak 58,602,85 juta. Itulah dana yang akan kembali nanti dana silpa ini yang akan masuk ke rekening kita dan kita belanjakan nantinya di tahun 2021. Ya Bapak Ibu ya, sudah ada celengan kita sebanyak 58 juta dana yang tidak habis kita belanjakan di tahun 2020, insya Allah akan kita belanjakan kembali di tahun 2021. Itu Bapak Ibu secara ringkas gambaran tentang perjalanan keuangan di Nagari berdasarkan kegiatan di masing-masing bidang. Untuk lebih rincinya Bapak Ibu bisa melihat di soft copy yang sudah dibagikan oleh Pak Jeffrey tadi ke masing-masing Bapak Ibu. Nanti kita bisa kupas soft copy itu kalau Bapak Ibu masih kurang memahami. Di sini dokumentasi kegiatan masih kosong dan kami di masing-masing LPJ di masing-masing bidang sudah ada foto kegiatan di masing-masing kegiatan. Nah sedikit sebelum kami tutup kepada Bapak Ibu, ini program dan inovasi pelayanan dari sekilas kepada Bapak Ibu yang sudah kami terapkan, sudah kita terapkan di pemerintah Nagari. Yang pertama, layanan Nagari online berbasis website dan Play Store sudah kita terapkan semenjak tahun 2019. Mohon kita sama sosialisasikan. Yang kedua ada namanya Lapor Pak Wali. Baik Lapor Pak Wali ini juga ada di website, juga ada di Play Store. Jadi setiap masyarakat yang pengen melakukan pengaduan, kalau nyosadan ke Bamusnya mengadu, boleh langsung mengadu ke Pak Wali melalui Lapor Pak Wali. Ada namanya aplikasi Panik Pantun yang kita kembangkan. Ada inovasi J dan A, jemput dan antar akta kelahiran dan akta kematian. Jadi apabila bertemu dua kondisi di Nagari Tiga Kota Malintang, kondisi kemalangan yaitu kondisi kematian dan kondisi yang menyenangkan dan adalah kondisi melahirkan, maka pelayanan kita akan langsung datang ke rumah masyarakat, menjemput dan mengantarkan dokumen yang menjadi kebutuhan masyarakat tanpa harus masyarakat datang ke kantor. Ada TV informasi, ada akses fingerprint, ada wifi gratis, ada anjungan digital target kita di tahun 2021, ada layanan maaf Nagari yang akan kita mulai di tahun 2021, meskipun di tahun 2020 Hawa Asumsi memulainya layanan maaf Nagari. Kenapa kami meluncurkan layanan maaf Nagari, Bapak Ibu? Sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Wali Nagari, bahwasanya orang-orang yang berada di dalam pemerintahan itu adalah orang-orang biasa, bukan malaikat ataupun dewa. Setiap orang itu memiliki kesempatan untuk salah. Makanya untuk itu, ketika ada kesalahan dari pihak pemerintah Nagari, kita dengan logo menyatakan layanan maaf Nagari kepada masyarakat kita. Itu sekilas sebelum kami tutup tentang inovasi pelayanan yang kita kembangkan, yang konsep di tahun 2020 kepada Bapak Ibu.
Nah, hasil dari inovasi yang kita kembangkan di tahun 2020, Bapak Ibu, kita mendapat 4 penghargaan sekaligus. Yang pertama, penghargaan Nagari paling informatif se-Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 kita dapatkan di momen 17 Agustus di Kabupaten. Yang kedua, peringkat 1 Kabupaten Padang Pariaman Nagari Digital atau Nagita Award tahun 2020. Dan yang cukup bergengsi, kita mengalahkan Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi yang seyogianya selalu menjadi juara bertahan di ajang ini. Kita mendapat Nagari terbaik 2 se-Sumatera Barat kategori keterbukaan informasi publik tahun 2020. Selanjutnya kita juga dianugerahi di tahun 2020 lembaga publik paling informatif tingkat Sumatera Barat tahun 2020. Dan ini kita juga menyisihkan Nagari, Lunang, dan Sikapu-Kapu yang menjadi juara bertahannya berasal dari pesisir selatan. Ini merupakan buah dari kerja sama kita, baik itu Bamus dan kawan-kawan perangkat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa salah satunya. Alhamdulillah berbuah penghargaan di tingkat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dan selanjutnya di tahun 2021 kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, insya Allah kita sudah banyak dihubungi oleh kabupaten kota untuk berkunjung datang ke negara itu. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita banyak kedatangan tamu untuk sekedar melihat ataupun studi tiru tentang konsep pelayanan negara berbasis digital. Itu kepada Bapak Ibu kami jelaskan sekilas. Dan selanjutnya semuanya itu kita mulai dari perubahan itu dengan tim yang kuat, baik itu Bamus maupun itu pemerintah yang berjalan melalui koordinasi yang dipimpin oleh Pak Wali Negari. Kita saling berpegangan tangan. Sebelum kami tutup, kami lupa tadi menyampaikan kepada Bapak Ibu yang baru, kepada Pak Bamus yang baru, kami ucapkan selamat bergabung di pemerintahan Nagari 3 Kota Malintang. Mudah-mudahan betah kita bertahan di sini, bekerja sebagai teamwork sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Pada wajah lama ataupun yang yang stok baru, wajah lama yang bergabung, kembali kita bertemu di pemerintahan kali ini sampai dengan akhir masa jabatan pemerintah Nagari di tahun 2024. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu, harapan kami kita bisa saling melengkapi sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Umpamanya kalau kita istilahkan penglihatan, kita sama-sama menjadi matanya. Umpamanya ada pendengaran, kita sama-sama menjadi telinga. Umpamanya sebagai pembicara, kita sama-sama sebagai pengulas lidah. Nah, begitu yang kami harapkan ke depannya. Mudah-mudahan dengan teamwork yang kuat, pemerintah Nagari 3 Kota Malintang bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pemerintahan, tentunya hadir lebih dekat kepada masyarakatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Target kita adalah membangun Indonesia dari desa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Wali Nagari 3 Kota Malintang kepada Pak Haji Azamati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di awal tahun 2001 ini kita masih diberi kesehatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan di tahun ini akan lebih baik di tahun sebelumnya. Baik, yang kami hormati Ketua Bamus, pimpinan dan anggota yang kami hormati, kami banggakan seluruh aktivitas pemerintahan Nagari 3 Kota Malintang yang hadir di kesempatan hari ini kami terima kasih. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Pertama sekali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesehatan, rahmat selalu diberikan kepada kita semua dalam melakukan aktivitas. Selawat dan salam mari kita ajarkan kepada negara kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang mana beliau merupakan tujuh pimpinan umat Islam yang telah membawa sebuah perubahan dan sebuah kehidupan dunia ini menuju dunia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui titipan mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya di hari kelak nanti. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak dan kami banggakan sekali kepada anggota Bamus Negeri 3 Kota Bintang. Pertama sekali ucapan selamat kepada anggota Badan Musyawarah Negeri periode 2020-2026. Nah, tentu dengan anggota Bamus yang baru ini membuahkan sebuah inovasi dan semangat dalam melaksanakan program pemerintahan negeri untuk lebih baik ke depannya. Tentu tahun ke tahun, waktu ke waktu, tentu masa ke masa ini ada perubahan-perubahan untuk lebih maju dan lebih baik untuk pemerintahan negeri 3 Kota Bintang. Nah, dan selamat juga kepada mungkin anggota Bamus yang lama terpilih kembali. Ini adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang dititipkan kepada Bapak dan Ibu untuk melanjutkan program-program pemerintahan yang sudah menjadi sebuah yang diamanahkan dan dituangkan ke dalam sebuah rancangan atau RPJM 2018-2024. Nah, itu beda ya. Jadi RPJM Negeri 3 Kota Bintang adalah RPJM Negeri 2018 sampai 2024. Nah, jabatan anggota Bamus pada tahun ini adalah 2020-2026. Jadi nanti di masa ujung entah nagari di periode ini, nanti Bapak dan Ibu akan kembali membahas rancangan RPJM masa 6 tahun ke depan. Nah, itu gambarannya. Dan baik, tentu di dalam acara ini adalah LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa atau sebutan lainnya nagari. Nah, kenapa kita sebut desa itu? Karena menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa itu disebut kan adalah pemerintah desa atau sebutan lainnya. Kalau di nasional itu desa, ada 2 daerah yang sebutan lain, beberapa daerah yang ada sebutan lainnya, seperti daerah Sumatera Barat itu nagari, di daerah Aceh itu kampung, dan di daerah timur sana saya juga Rau. Nah, seperti itu ada sebutan lain. Tetapi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan tetap satu undang-undang, yaitu nomor 6 tahun 2014. Itu adalah kitab sucinya sebuah pemerintahan desa. Nah, kenapa kita bilang kitab sucinya? Ketika pemerintahan di luar kewenangan apa yang diamanahkan di undang-undang tersebut, maka akan berurusan dengan masalah hukum. Nah, itu. Dan tentu dalam pemaparan Pak tadi, itulah gambaran tentang bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan program kita selama tahun 2020. Itu kita berharap karena realisasi anggaran dibanding tahun 2019 di tahun 2019 angka silpa kita masih tinggi. Kenapa? Karena masih banyak objek-objek kegiatan yang belum terrealisasi 100% oleh kita. Nah, untuk tahun 2020 seluruh objek program pemerintahan selama 2020 alhamdulillah pada umumnya 97% terrealisasi, terkecuali ada beberapa objek pembangunan yang tidak terrealisasi. Mungkin Bapak dan Ibu itu bertanya, kenapa Pak Wali tidak terrealisasi? Nah, akibatnya adalah karena di awal tahun 2020 ada wabah COVID-19 yang berdampak besar terhadap keuangan negeri. Tidak hanya keuangan negeri, keuangan negara dan pusat, provinsi dan kabupaten sangat berpengaruh. Nah, coba bayangkan dari 30% dari anggaran dana desa itu
diwajibkan membayarkan BLT atau bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu yang terdampak COVID-19. Nah, itu kuncinya. Nah, kalau kita rata-rata katakan pada waktu itu kalau 60% dari dana desa itu pembangunan itu ada 60% di objek pembangunan. Nah, pada umumnya, objek program pembangunan itulah yang sampai hari ini terpotong, artinya tertunda, mungkin kita lanjutkan untuk 2021. Di selain program-program tentang pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan dan pembinaan, tentu kita masih ada dan tentu banyak terbatas karena dengan COVID-19 memang sangat berpengaruh pada seluruhnya pada program-program kita. Tentu tentang program tentang pemerintahan itu pada umumnya terrealisasi semuanya karena di situ ada operasional dan ada tunjangan dan operasional kantor dan badan musyawarah nagari yang tetap harus bayarkan, tidak akan terpotong di situ. Baik Bapak dan Ibu. Nah, tentu secara laporan telah dijelaskan tadi dan fotokopinya juga sudah sama Bapak Bamus, dan juga kita berharap mudah-mudahan di tahun ke depan di awal sidang perdana dari Bamus yang baru ini, mudah-mudahan ke depan bagaimana sinergi dengan Badan Musyawarah Nagari dengan pemerintah nagari itu akan lebih baik ke depan. Karena kenapa? Karena legalitas sebuah pemerintahan itu program yang dilaksanakan oleh wali nagari tentu ada di Badan Musyawarah Nagari. Nah, itu legalitasnya. Tanpa Badan Musyawarah Nagari, siapapun orangnya, siapapun hebatnya pemerintahan atau wali nagari atau kepala desanya tidak akan bisa melaksanakan program tersebut. Coba Bapak Ibu dan bayangkan. Nah, kita berharap ke depan karena biar kita hari ini saya sampaikan bahwa banyak nagari-nagari lain itu terkendala mereka itu dengan Badan Musyawarah Nagari. Nah, kenapa? Karena tidak terjalinnya komunikasi dengan lembaga ini, pemerintahan, wali nagarinya, tahun kasih dan bagus. Nah, kelemahan nagari-nagari lain itu adalah komunikasi kurang. Nah, alhamdulillah kita di pemerintahan nagari 3 Kalimantan kita berkomunikasi dengan lancar. Segala apapun persoalan bisa kita selesaikan dengan jalan bermusyawarah. Nah, itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah keberhasilan sebuah pemerintahan nagari itu bukan tergantung dari siapa wali nagarinya, tetapi tergantung siapa Badan Musyawarah Nagarinya. Itu kata kuncinya. Kalau wali nagari nanti ketika dia mengusulkan ini program-program saya, ini program saya, ketika di Bamus akan menelaah, akan melihat secara konsep apakah secara kewenangan dan apakah dasar aturan-aturannya tidak dilanggar oleh wali nagari, secara langsung kepada musyawarah nagari tentu akan tetap disetujui dan tetap melanjutkan sebuah program itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita berencana ke depan bagaimana di inovasi pelayanan kita pada hari ini apa yang disampaikan Bapak Sek adalah inovasi tentang merubah pelayanan publik itu di mata masyarakat. Karena di selama ini kaum dan kasih atau staf di kantor wali nagari itu dianggap di masyarakat itu kerajaan duduk-duduk saja. Nah, semacam itu. Jadi image itu kita ubah hari ini dengan apa? Dengan merubah juga karakter kita yang ada di kantor wali nagari. Dengan staf pelayanan, bagaimana pelayanan yang maksimal dan bisa diterima di masyarakat dan bisa menyenangi masyarakat. Salah satunya tadi adalah ketika jemput dan antar, itu adalah sebuah inovasi pelayanan yang bekerjasama kita dengan Dukcapil. Bagaimana proses akta kelahiran dan akta kematian itu bisa secara segera mungkin bisa berada di tangan masyarakat yang mengalami dua hal tersebut. Nah, hari ini Badan Kependudukan, Badan Dukcapil juga telah berupaya bagaimana terkendala dengan administrasi pemerintahan hari ini sudah mudah, cukup dilaksanakan di kantor wali nagari. Nah, hari ini apa itu dibutuhkan adalah teknologi, artinya ada sebuah zamannya kalau anak-anak muda pada hari ini 4.0, sebuah 4.0 itu
ada sebuah gerakan teknologi. Nah, hari ini ketika Dukcapil tentang visi pemerintahan cukup diketahui negeri melalui akses internet dan akses aplikasi dan program website yang secara jarak jauh bisa dilakukan. Nah, maka pada dari itu kita berharap ke depan melalui TV informasi juga berbagai bentuk informasi yang ada di kantor Nagari juga bisa dinikmati, ada WiFi gratis dan anjungan digital Nagari. Nah, di 2021 inilah anjungan digital ini adalah sebuah bentuk ATM yang mana nanti warga kita mencetak kartu keluarga dan KTP cukup di kantor Nagari saja. Seandainya malam ini hari ini malam, besok yang perlu kakak untuk kita, dia bisa malam itu juga nanti warga melalui dengan aplikasi AP dan bisa mencetak langsung di kantor Nagari malam itu juga. Nah, itulah target kita di tahun 2021 dengan anjungan digital Nagari ini. Artinya untuk memudahkan masyarakat tidak perlu menunggu di hari kerja atau di hari libur gitu. Nah, bisa dilaksanakan. Dan juga layanan maaf Nagari sebuah bentuk, ini adalah bentuk sebuah artinya mengakui sebuah kesalahan, bukan kesalahan artinya kesalahan yang disengaja. Artinya ada satu kelemahan pelayanan di bidang maaf Nagari nanti sudah kita jalankan. Artinya kita tidak apa-apa kita mengaku salah, kita mengaku lemah, koridor tentang program-program kita itu kita lakukan penjelasan dan minta maaf kepada warga kita. Itu adalah sasaran kita pada hari ini. Nah, tentu sebenarnya program ini kita berharap ke depan melalui Pak Ketua Bamus dan anggota itu bagaimana program-program yang kita rencanakan dengan program-program yang sudah kita laksanakan. Kalau yang akan kita laksanakan tentu mohon dukungan, yang sudah kita laksanakan tentu bagaimana ke depan untuk lebih baik ke depan lagi dan tetap kita pertahankan. Dan mudah-mudahan sejak tahun 2018 sampai 2020 telah kita mendapat ganjaran sebuah apresiasi tentang Nagari informatif dan Nagari keterbukaan informasi sebagai kado bagi sebuah perjuangan bagi Kahur dan Kasih dan Wali Korok yang bagaimana bersama-sama menjalankan pemerintah di bersama Wali Nagari, serta juga yang sertifikat ini bukan hanya untuk sertifikat seorang wali Nagari untuk kantor, tidak, artinya adalah sebuah sertifikat penghargaan untuk seluruh unsur baik itu yang ada di bangsa Nagari termasuk Badan Musyawarah Nagari. Nah, mudah-mudahan ke depan komunikasi kita bisa lebih baik dan lebih jalan lancar ke depan, dan tentu ada sebuah program yang mungkin menjadi salah satu PR bagi Wali Nagari nanti, insya Allah di 2021 tahun ini kita berusaha untuk lebih baik ke depannya. Namun itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Wali Nagari Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, dengan disampaikannya kata sambutan dari Pak Wali Nagari, maka rangkaian acara pembukaan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari dicukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yakni sidang paripurna Bamus, penetapan dan pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari akhir tahun anggaran 2020. Kepada Pak Idi, kami persilahkan untuk memimpin sidang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. La ilaha illallah
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi rahmat, kesehatan, kesempatan, baik kesehatan itu lahir maupun batin. Mudah-mudahan tidak ada yang batinnya kena penyakit. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita minta kepada Allah untuk disampaikan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terutama yang ada di ruangan ini mendapatkan syafaat beliau nanti kelak di yaumil mahsyar. Ya, kami hormati saudara wali negari beserta perangkat staf yang telah tadi mempresentasikan penyampaian laporan LKPJ tahun 2020. Dan yang kami hormati saudara Unsur Pimpinan Badan Musyawarah Nagari 3 Kota Melintang, Bapak dan Ibu anggota. Setelah penyampaian wali tadi, tentu pada kawan-kawan sudah dibagikan konsiderannya, naskahnya. Nah, karena waktu kita mepet menjelang sholat zuhur, nah kesempatan ini saya beri kesempatan kepada kawan-kawan untuk membaca dan menelaah, melihat yang nanti memberikan masukan tentunya terhadap LKPJ wali negari tersebut. Nah, untuk itu sidang belum kami buka hari ini. Nanti setelah sholat zuhur soma ya, atau makan kayak soma, kita masuk ke ruangan kembali dan kita buka secara resmi sidang. Jadi untuk sementara sidang kita istirahatkan dan kita masuk nanti jam 1.30 ya, agak lama nih, biar lama kawan-kawan melihatnya, mengambil kesimpulan dari apa yang tertera dalam LKPJ. Saya rasa mungkin untuk pengantar sidang sebelum kita memulai sidang, itu saja. Mudah-mudahan sampai akhir sidang nanti kita dalam keadaan sehat. Bagaimana kawan-kawan anggota Bamus, sepakat kita istirahat dulu? Sepakat, oke. Karena sidang ini bukan ditentukan oleh ketua ya, tapi ditentukan oleh anggota Bamus. Jadi saya harapkan saudara-saudara, ketika saya mengambil kesimpulan kepada kawan-kawan, suaranya perlu. Jadi keputusan Bamus adalah keputusan Edi Asmadi, tetapi keputusan Edi Asmadi bukan keputusan Bamus. Kembali kami camkan supaya jangan terjadi salah mengartikan, keputusan Edi Asmadi bukan keputusan Bamus, tetapi keputusan Bamus adalah keputusan Edi Asmadi sebagai pimpinan. Baik, karena pimpinan adalah kolektif, kolegial. Demikian saja pembukaan kita sementara. Kita masuk jam 1.30. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.